1, 2, 3. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Hari ini kita akan mempelajari tentang skill mengajar di era 4.0. Di mana di kelompok 3 ini terdiri dari saya sendiri, Joni Dwi Sulistiono, dengan nomor NIM 71014180409. Selanjutnya ada Mas Triharyanto. Monggo Mas, saya Mas Triharyanto. Bisa di-unmute dulu Mas. Perkenalan Mas Tri. Ya, saya dari kelompok 3, Triharyanto dengan NIM 71014180027. Oke, itu tadi dari Mas Tri. Selanjutnya ada juga anggota kami dari Mbak Anggi Sapiraningsih. Monggo Mbak Anggi, saya. Perkenalkan, saya Anggi Sapiraningsih dari kelompok 3, NIM 710181418. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Selanjutnya ada wanita cantik dari kelompok kita lagi, yaitu Mbak Tri Lestari. Monggo Mbak Tri, saya dulu. Ya, perkenalkan nama saya Tri Lestari dari kelompok 3, NIM 71014182236. Oke, terima kasih Mbak Tri, dan kita tidak lupa kita juga dibantu oleh operator handal kita, yaitu Mas Habib Amar. Oke, untuk Mas Habib Amar bisa di slide selanjutnya. Oke, next. Ya, stop Mas. Nah, jadi untuk teman-teman semua, kami dari kelompok 3, kali ini kita akan membahas tentang skill mengajar di industri 4.0 atau era industrial. Nah, di mana mungkin bisa di next Mas, slide selanjutnya. Nah, ini dari kita dari kelompok 3 yang tadi di awal kita sudah perkenalan, terdiri dari saya, Joni, Mbak Tri, Mas Tri, dan juga Mbak Anggi. Monggo Mas, lanjut. Nah, stop. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan skill mengajar atau pembelajaran yang menarik di era 4.0. Nah, jadi di sini teman-teman, seiring berjalannya atau berkembangnya zaman, industri dari masa ke masa semakin meningkat, teknologi berkembang semakin pesat. Tentunya dengan revolusi industri 4.0 ini membuat interaksi antara sekat satu dan lainnya itu tanpa sekat, dan semua sekarang dilakukan serba teknologi. Kemudian semakin konvergennya batas antara manusia, mesin dan sumber daya lainnya merupakan ini merupakan imbas dari teknologi yang berkembang semakin pesat. Jadi seiring berkembangnya teknologi dari masa ke masa, dari 4.0 dan sekarang mulai masuk ke industri 5.0, ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kita seorang guru. Apalagi seiring berkembangnya zaman, guru dituntut untuk lebih menguasai dengan teknologi sehingga kita tidak tergantikan atau tidak tertinggal oleh perkembangan zaman dan waktu. Nah, peran guru di sini dituntut untuk mencatatkan generasi muda yang mampu bersaing tinggi untuk menghadapi revolusi industri di 4.0, di mana dalam hal ini peran manusia akan digantikan oleh kinerja mesin dan robot. Nah, jadi guru lebih dituntut untuk menciptakan sebuah generasi penerus yang memang mampu bersaing dan kompeten seiring berkembangnya zaman dan mampu menganalisis dampak ke depan ini akan terjadi hal apa. Dan guru harus bisa mempersiapkan itu mulai dari sekarang. Sehingga generasi penerus kita nanti tidak akan kaget atau cultural shock dengan perubahan zaman yang ada. Oke Mas, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Monggo. Oke, terima kasih Mas Joni atas penjelasan di slide pertama. Saya akan menjelaskan di slide kedua.
Dengan semakinnya konvergen batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya, teknologi informasi dan komunikasi tentu berimbas pula pada berbagai sektor kehidupan. Salah satunya yaitu berdampak terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Keberhasilan Indonesia untuk menghadapi revolusi industri ini turut ditentukan oleh kualitas dari pendidik seperti guru. Para guru atau pendidik dituntut menguasai keahlian, kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru dan tantangan global. Nah, tadi sudah dijelaskan di slide pertama sama Mas Juni. Guru harus menguasai semua teknologi yang terbaru sekarang karena di masa mendatang itu akan berimbas di peserta didiknya. Kemudian di era industri 4 ini juga mengubah cara pandang tentang pendidikan. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sekedar cara mengajarnya, tetapi jauh lebih esensial, yakni perubahan cara pandang terhadap konsep pendidikan. Setidaknya harus mampu menyiapkan anak didiknya menghadapi 3 hal. Yang pertama, menyiapkan anak untuk bisa bekerja yang pekerjaannya saat ini belum ada. Kedua, menyiapkan anak untuk bisa menyelesaikan masalah yang masalahnya saat ini belum muncul. Yang terakhir, menyiapkan anak untuk bisa menggunakan teknologi yang sekarang teknologinya belum ditemukan. Nah, jadi menurut saya guru di masa sekarang ini, terutama yang sudah usianya sudah lanjut ya, itu belum menguasai banget teknologi di sekarang ini. Maka dari itu, guru dituntut untuk lebih menguasai dalam bidang teknologi karena pembelajaran sistem sekarang itu lebih banyak menggunakan teknologi-teknologi canggih di masa sekarang ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Tri. Selanjutnya, next, Mas Amar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anggi Safiraningsih. Monggo Mbak Anggi. Terima kasih Mas Joni. Di sini saya akan menyampaikan tentang kualifikasi dan kompetensi guru yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan era revolusi industri 4.0. Untuk bisa menghadapi semua tantangan yang ada saat era revolusi industri, syarat penting yang harus dipenuhi adalah bagaimana menyiapkan kualifikasi dan kompetensi guru yang berkualitas. Pasalnya, di era revolusi industri 4.0 ini, profesi guru semakin hari semakin kompetitif. Setidaknya terdapat 5 kualifikasi dan kompetensi guru yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan era revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah educational competence atau kompetensi mendidik. Seorang pendidik harus memiliki kompetensi utama ini. Guru bisa memberikan pembelajaran berbasis Internet of Things sebagai basic skill siswa di era ini. Kemudian adalah competence for technological commercialization. Seorang pendidik harus mempunyai kompetensi untuk bisa membawa siswa memiliki sikap entrepreneurship atau kewirausahaan dengan teknologi atas hasil karya inovasi siswa tersebut. Yang ketiga adalah competence in globalization. Pada era ini, dunia menjadi tanpa sekat, tanpa gegap terhadap berbagai budaya, kompetensi hybrid, kemudian global competence, dan keunggulan memecahkan problem nasional. Pendidik diharapkan bisa membentuk jiwa kompeten siswa, dengan begitu siswa akan memiliki wawasan yang luas serta mampu bersaing secara global. Kemudian yang keempat adalah competence in future and strategies. Saat ini dunia mudah berubah dan berjalan sangat cepat, sehingga kita harus mempunyai kompetensi memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan strateginya. Seorang pendidik harus bisa memiliki rasa tanggap dan peka terhadap lingkungan sekitar kita serta isu-isu yang sedang terjadi.
Guru harus bisa mengarahkan siswa agar memiliki rasa tanggap dan peka sehingga bisa memecahkan problem solving atau penyelesaian masalah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara joint lecture, joint research, joint resources, staff mobility, dan paham arah SDGs. Joint lecture sendiri bisa dibilang merupakan program kuliah bersama, di mana siswa bisa mendapatkan ilmu serta pengetahuan dari pembicara atau pemateri yang ahli di bidangnya. Kemudian joint researches adalah program kerjasama sumber daya, di mana diharapkan bisa menghasilkan sesuatu yang memberikan keuntungan bagi pihak yang terlibat kerjasama. Joint research adalah program kerjasama ilmiah yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan komunitas penelitian yang bersemangat dan kolaboratif. Contohnya adalah the e-Asia Joint Research Program, Bilateral Exchange Program, JSPS DGHE Joint Research Projects yang diadakan oleh Dikti dengan institusi mitra Jepang Society for the Promotion of Science atau JSPS. Staff mobility atau pertukaran staff. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing serta memberikan pengalaman kerja bagi karyawan yang melaksanakan program staff mobility. Program ini adalah salah satu upaya meningkatkan kualitas SDM sebuah instansi baik dalam instansi pendidikan maupun perusahaan. Kemudian arah SDGs atau Sustainable Development Goals. SDGs sendiri adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Kemudian adalah kompetensi yang kelima, counselor competence. Mengingat ke depan masalah anak bukan hanya pada kesulitan memahami materi ajar saja, tapi lebih terkait pada masalah psikologis, stres akibat tekanan keadaan yang makin kompleks dan berat. Maka dari itu, seorang pendidik harus bisa menjadi pembimbing untuk siswa dan mampu menjadi orang tua kedua di sekolah. Guru harus bisa membantu para siswa untuk bisa menyelesaikan dan menemukan jalan keluar untuk semua permasalahan yang dihadapi. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Ditambah pengembangan sistem cyber dalam dunia pendidikan akan memungkinkan guru dapat memberikan materi ajar yang mutakhir sesuai perkembangan zaman karena langsung dapat menayangkan materi itu dalam ruang kelas secara online atau daring. Profesionalisme guru semakin penting di revolusi industri 4.0. Pembangunan karakter atau karakter building menjadi kuncinya. Guru juga harus dapat mengembangkan kemampuan dirinya semakin baik, beradaptasi dengan kemajuan zaman. Guru profesional pada abad ini membuat proses belajar mengajar dengan pola to describe, to explain, to illustrate, to demonstrate yang pada ujungnya akan menginspirasi. Dengan menjalankan kualifikasi dan kompetensi di atas diharapkan kegiatan belajar dan mengajar akan berjalan sesuai tujuan. Seorang pendidik juga harus bisa membentuk siswa yang berpikiran kritis. Siswa harus bisa berpikir kritis dalam menanggapi maupun menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Dengan begitu akan muncul SDM yang unggul serta memiliki kualitas yang memadai. Sekian dari saya, kemudian akan diterangkan oleh teman saya, Tri Haryanto. Oke, terima Silakan, kasih Mas Mbak Anggi. Anggi. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Lanjut Mas Amar untuk slide berikutnya. Oke, untuk slide ini, skill penunjang yang perlu dikuasai oleh guru akan dijelaskan oleh sahabat saya, Mas Tri Haryanto. Moga Mas Tri bisa dibuka dulu mic-nya ya. Oke, sip. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mas Joni dan moderator Mas Amar. Saya akan mencoba menjelaskan tentang skill penunjang yang perlu dikuasai guru untuk kebutuhan mengajar dalam dunia pendidikan era revolusi industri 4.0. Tidak hanya kemampuan dalam pengoperasian teknologi seperti komputer dan perangkat lainnya, calon guru juga harus menguasai skill penunjang lainnya. Sebenarnya ada banyak skill penunjang yang perlu dikuasai, tapi menurut saya ke-8 ini yang cukup penting. Di antaranya ada complex problem solving, yang kedua ada critical thinking, ketiga creativity, 4 people management, yang kelima ada coordinating with other, yang keenam ada emotional intelligence, yang ketujuh ada judgment and decision making, yang ke-8 ada cognitive flexibility. Saya akan mencoba menjelaskan tentang yang pertama yaitu problem solving. Apa itu complex problem solving?
ialah suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, dimulai dari melakukan identifikasi, menyelesaikan informasi terkait masalah tersebut, melihat dan menentukan opsi atau solusi, serta mengevaluasinya guna menyelesaikan masalah tersebut. Ini sangat penting, apalagi di era digital yang mana informasi sangat berserakan. Jadi seorang pendidik atau guru itu harus mampu menyelesaikan setiap masalah apabila menerima informasi yang berserakan di era teknologi ini. Yang kedua ada critical thinking. Critical thinking ini bisa disebut dengan berpikir kritis. Artinya berpikir dengan masuk akal. Dari berpikir kritis ini akan membentuk suatu strategi yang akan menghasilkan suatu feedback yang kita harapkan. Yang ketiga ada creativity. Skill ini sangat penting sekali karena sebuah kreativitas ini ya ini sebuah kemampuan untuk menemukan sesuatu yang unik dan orisinil. Tak harus benar-benar baru, tapi juga harus berinovasi dari yang sudah ada, dan yang penting sesuatu yang baru tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Yang kelima ada kemampuan people management. Ini merupakan suatu kemampuan untuk mengatur orang atau bisa disebut dengan kemampuan leadership. Artinya, seorang harus mampu mengatur, memimpin, dan memanfaatkan sumber daya manusia secara tepat sasaran dan efektif. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan ini, bukan tidak mungkin di waktu dan masa depan akan diatur oleh robot yang memiliki kemampuan melebihi manusia dalam hal berpikir. Yang kelima ada coordinating with other. Sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial ini pasti perlu hidup berkelompok dan bekerja sama dengan orang lain. Maka kemampuan coordinating with other ini sangat penting. Karena dalam nanti di saat mengajar harus mampu mengkoordinasi para peserta didiknya agar setiap pembelajaran berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Yang keenam ada emotional intelligence. Kemampuan ini merupakan kemampuan dalam diri seorang untuk mengatur emosi, karena emotional intelligence ini atau kecerdasan emosional ini dimaksudkan untuk mengatur, menilai, menerima, serta mengontrol emosi untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi intinya itu dalam mengajar itu tidak boleh terbawa emosi, karena anak didiknya nanti bisa kacau dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh ada judgment and decision making. Maksud dari kemampuan ini adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan atau mengambil keputusan dalam kondisi apapun. Bahkan ketika seseorang berada di bawah tekanan sekalipun dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat. Intinya harus siaga mengambil keputusan, apapun keputusan itu. Yang kedelapan ada kemampuan cognitive flexibility. Kemampuan ini bisa disebut dengan fleksibilitas kognitif, yakni sebuah kemampuan untuk switch atau pengalihan dalam berpikir sesuai kebutuhan yang diperlukan. Artinya, seseorang harus mampu menyusun secara spontan suatu pengetahuan serta memberi respon untuk dapat menyesuaikan dengan keperluan dan mengubah tuntutan institusional. Dan itulah beberapa skill yang harus dimiliki guna menghadapi revolusi industri 4.0 dengan perubahan yang begitu signifikan dalam hal banyak kehidupan, maka kita pun harus memiliki kemampuan dan mampu beradaptasi, karena hanya ada dua pilihan, beradaptasi atau akan tertinggal dengan kompetitor lain atau pesaing lain. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, saya akan kembalikan kepada Mas Joni. Ya, oke.
Terima kasih Mas Tri yang telah menyampaikan banyak ya tentang skill penunjang yang harus dikuasai oleh guru di masa depan gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman semua, apalagi kita basicnya di jurusan pendidikan, tantangan di masa depan akan semakin kompleks. Perkembangan teknologi akan semakin tidak terbendung. Apalagi nanti ke depan antara manusia dan robot ini menjadi suatu inovasi atau pesaing yang harus kita bisa kuasai. Nah, jadi sebagai seorang guru tentunya kita harus memiliki skill penunjang tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Tri, kayak complex problem solving sampai cognitive flexibility sebagai kita soft skill yang guru punyai untuk menyelesaikan berbagai masalah untuk tantangan masa depan untuk mempersiapkan generasi muda. Nah, jadi kita harus tetap, apalagi kita sebagai calon pengajar atau calon guru, kita harus tetap mempelajari teknologi, itu penting. Sikap kepemimpinan itu butuh, dan juga guru harus bisa mempersiapkan generasi muda agar siap menghadapi situasi dan kondisi apapun. Mungkin itu kesimpulan dari kelompok 3 terkait presentasi skill mengajar di era 4.0. Kita dari kelompok 3 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mempresentasikan kali ini masih banyak kesalahan atau mungkin masih banyak kekeliruan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuka dulu mic-nya teman-teman. Kita kasih semangat untuk teman-teman semua. Oke. Selamat dari kelompok 3. Kita ingin mengucapkan 1, 2, 3. Semangat belajar. Semangat. Semangat. Selamat belajar ya teman-teman. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Mas Amar, terima kasih Mbak Tri, Mas Triarianto, Mbak Anggi Safiraningsi. Semoga kita bisa segera bertemu kembali. Ya. Amin. Amin. Sampai jumpa. Dadah.